Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu dosen. Perkenalkan, saya Wahni Adnani. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi berjudul Implementasi Sistem Multimedia dalam Dunia Pendidikan, terutama pada penggunaan platform digital interaktif untuk pembelajaran modern. Saya rasa tema ini cukup relevan karena kita hidup di era digital dan multimedia telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke dalam, saya akan memulai dengan pemahaman secara umum tentang apa itu sistem multimedia dalam dunia pendidikan. Jadi secara sederhana, sistem multimedia ini menggabungkan berbagai bentuk media seperti teks, audio, gambar, video, dan animasi. Ini memungkinkan interaksi pengguna dan sangat penting untuk pembelajaran digital. Dengan kombinasi ini, proses pembelajaran tidak lagi monoton, tapi jadi lebih menarik dan efektif, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan kreatif. Untuk memahami lebih dalam, saya akan memulai dengan definisi sistem multimedia terlebih dahulu. Jadi, sistem multimedia itu merupakan integrasi dari berbagai jenis media yang digunakan untuk menyajikan informasi. Nah, dengan teknologi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan konten pembelajaran mencakup teks, gambar, audio, dan animasi yang memperkaya pengalaman belajar. Dalam konteks pendidikan, sistem ini memungkinkan siswa tidak hanya membaca, tapi juga melihat, mendengar, bahkan berinteraksi langsung dengan materi yang dipelajari. Nah, ini sangat membantu, terutama bagi pelajar visual dan kinestetik. Setelah memahami definisinya, bisa kita lihat di sini apa saja komponen utama yang ada pada sistem multimedia. Di komponen utama yang membentuk sistem multimedia itu meliputi teks, grafik, audio, video, dan animasi. Masing-masing komponen ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan interaktif. Ini berfungsi untuk yang memudahkan pemahaman siswa terhadap berbagai konsep yang kompleks. Misalnya, video bisa memberikan penjelasan yang lebih hidup. Animasi bisa menggambarkan proses yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan teks tetap penting sebagai penjelas atau pelengkap. Lalu, kenapa semua itu penting dalam pembelajaran digital? Sistem multimedia ini memainkan peran krusial dalam pendidikan modern karena kita semua tahu tidak semua siswa itu belajar dengan cara yang sama. Ada yang lebih paham lewat visual, ada juga yang suka mendengar, ada juga yang suka belajar mandiri. Jadi multimedia bisa mengakomodasi semuanya. Nah, selain itu dengan fitur interaktif, siswa jadi lebih terlibat dalam proses belajar, bukan hanya asik mendengar. Jadi interaktivitas yang ditawarkan ini meningkatkan minat dan perhatian siswa sehingga proses belajar jadi lebih efektif. Ini juga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel di mana siswa dapat belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, kita bisa lihat contoh implementasinya di dunia nyata. Kita
kita mulai dulu dengan platform lokal, yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah platform pendidikan yang menawarkan video animasi, penjelasan dengan guru virtual, dan latihan soal interaktif. Mereka memanfaatkan multimedia dengan sangat baik. Ada video animasi yang menjelaskan konsep rumit, kemudian ada guru virtual yang bisa diputar kapan saja, ada latihan soal. Nah, dengan sistem ini siswa tidak hanya belajar tapi juga bisa berlatih secara aktif dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Nah, dan yang menarik, semua ini bisa diakses di rumah, sehingga eh, sangat membantu, terutama saat pandemi beberapa tahun yang lalu, di mana pembelajaran jarak jauh itu menjadi kebutuhan. Fitur-fitur yang disediakan oleh Ruang Guru ini mendukung metode belajar yang menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kemudahan akses informasinya juga membuatnya menjadi solusi bagi siswa di berbagai level pendidikan. Lalu eh, bagaimana dengan pembelajaran yang berbasis permainan atau kuis? Nah, ada Kahoot yang menyediakan kuis interaktif, sehingga pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Di sini guru bisa membuat pertanyaan dan siswa menjawab secara langsung dari berbagai perangkat, misalnya laptop atau smartphone. Ada skor, ada musik musik apa so- musik latar, kemudian ada papan peringkat. Jadi pembelajaran berubah menjadi kompetisi yang sehat. Platform ini bisa meningkatkan partisipasi kelas dan mendorong siswa untuk lebih aktif, terutama mereka yang biasanya pasif dalam diskusi. Selain dua platform ini, ada juga eh, teknologi yang bisa membawa kita ke dunia virtual. Inilah peran dari augmented reality dalam pembelajaran. Augmented reality atau AR membawa pengalaman belajar ke tingkat yang baru, yaitu dengan visualisasi 3 dimensi. Misalnya dengan aplikasi Assembler Edu. Pada aplikasi ini siswa dapat uh, melihat objek pembelajaran dengan cara yang interaktif. Misalnya mereka bisa melihat organ tubuh manusia secara virtual, memutar, membesarkan, bahkan mengeksplorasi bagian dalamnya. Bisa kita bayangkan belajar anatomi atau fisika dengan cara yang seperti itu pastinya jauh lebih menarik dan mudah dipahami daripada sekedar membaca buku. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa memperkaya cara kita belajar. Dan dari ketiga contoh itu bisa kita simpulkan bahwa multimedia memang berperan sangat penting dalam dunia pendidikan. Dari yang telah dibahas, jelas bahwa sistem multimedia memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan, mulai dari membuat pembelajaran lebih menarik, meningkatkan pemahaman, hingga memberikan fleksibilitas dalam cara belajar. Implementasi sistem multimedia dalam pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih inovatif. Platform seperti Ruang Guru, Kahoot, dan Augmented Reality itu telah membuktikan bahwa metode pembelajaran interaktif dapat meningkatkan efektivitas dan minat siswa. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.